Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Tolong ketua kelasnya pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau absen dulu ya. Siapa-siapa aja yang nggak hadir? Ya, Bu. Citra Yosena, hadir Bu. Andi Rusriani, Hadir, Bu. Maisara, Sakit, Bu. Nurizati, Hadir, Bu. Nurmala, Hadir, Bu. Yumelda Sari, Hadir, Bu. Oh, berarti ini Maisara ya sakit. Ya, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau ini dulu memberikan tujuan pembelajarannya yang akan anak-anak Ibu sekalian tuju. Jadi yang pertama itu, Ibu mau tuh setelah kalian belajar ini nanti dan mendengarkan materi apa yang Ibu sampaikan, kalian semua itu bisa memahami, bisa menjelaskan dan dapat memberikan respon yang baik terhadap materi-materi yang Ibu sudah jelaskan. Oke, baiklah. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai bank sentral dan alat pembayaran. Baiklah, untuk materi pada pagi hari ini yaitu mengenai bank sentral. Dari kalian semua pernah nggak sih dengar apa itu bank sentral? Pernah, Bu. Siapa yang tahu bank sentral di Indonesia itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa? Kamu, Ani? Bank sentral di Indonesia itu Bank Indonesia, Bu. Benar, tentu aja Bank Indonesia. Jelas namanya Indonesia. Bu, saya mau bertanya, Iya, silakan Citra. apakah bank-bank seperti Bank BRI, Bank Belum BTN dan lain-lainnya itu termasuk ke dalam bank sentral? Saya mau jawab, Bu. Silakan Ani, silakan untuk menjawabnya. Menurut saya bank-bank yang lainnya itu nggak termasuk ke bank sentral, Bu, karena kan sentral itu artinya pusat. Jadi yang namanya pusat itu tuh cuman ada satu, Bu. Kalau misalnya pusatnya itu banyak, nanti bakal terganggu sistem yang lainnya. Jadi menurut saya bank sentral itu cuman satu, Bank Indonesia. Nah, benar sekali. Jadi pengertian bank sentral itu yaitu sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter kemudian di wilayah tersebut. Nah, kita kan Indonesia, jadi dia tuh bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang ada di Indonesia dan menjaga stabilitas nilai uang yang ada di Indonesia. Untuk bank-bank yang lain itu bisa sebagai pembantu Bank Indonesia untuk menjalankan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Misalnya untuk perkreditan rakyat, kemudian membantu masyarakat yang tidak punya modal seperti itu. Jadi bank sentral itu memang hanya satu di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Nah, kemudian bank sentral yang ada di Indonesia itu juga berperan sebagai dan mempunyai fungsinya. Yang pertama itu yang paling penting itu yang mengatur jumlah nilai mata uang yang beredar. Mereka yang mengaturnya dan mereka juga yang mencetak uang kita dengan lembaga keuangannya yaitu alat pembayaran. Nah, kira-kira kalau Ibu sebutin alat pembayaran, kalian yang terpikir di pikiran kalian semua itu apa sih? Saya, Bu. ATM, Hah? Uang Iya, benar tuh ATM. kertas. uang kertas, uang logam, Terus? uang receh. Terus? Itu aja, Bu. Oh, cuman itu. Oke, yang kalian bilang itu benar semua, dari mulai ATM, uang kertas, uang logam. Nah, di situ termasuk jenis-jenis alat pembayaran. ATM itu termasuk dalam jenis alat pembayaran yang termasuk pada uang elektronik. Jadi kita itu melalui ATM tidak perlu memegang uang lagi, hanya butuh ke tempat yang ada mesin ATM-nya. Dari situ kita bisa membayar, kayak misalnya mau belanja online, mau bayar tagihan listrik, pulsa, dan lain-lain. Kemudian banyak lagi jenis-jenis pembayarannya seperti kartu kredit, kemudian cek, dan sekarang
geprek. Banyak promo pakai Dana, Bu. Iya, Bu. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu sebagai manfaat dari alat pembayaran tersebut. Jadi dengan kemajuan teknologi yang sekarang, alat pembayaran di dunia ataupun di Indonesia itu semakin maju, dari mulai yang kita hanya mulai dari barter, pertukaran barang, kemudian diciptakannya uang tunai, uang logam. Sekarang itu sudah menggunakan sebuah aplikasi yang bisa dibawa kemana-mana tanpa ribet. Dan Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi dan juga respon kalian itu sangat baik. Jadi, apakah ada pertanyaan lagi? enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu mau untuk minggu depan kalian menghafal dan memahami materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Dan satu lagi, untuk pembahasan minggu depan itu sistem pembayaran. Jadi Ibu tolong kalian pahami dan hafal. Dan minggu depan itu kita akan bermain games. Jadi gamesnya itu bersangkutan dengan materi hari ini dan materi yang akan Ibu sampaikan di minggu depan. Baik, Bu. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, dan jangan lupa belajar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu akhiri dan Ibu tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.